Halo semua, selamat datang di Dance Talk Pop oleh Indonesian Dance Festival atau IDF. Dance Talk Pop adalah program publik terbaru IDF, sebuah bincang hangat yang ringan namun mendalam tentang pengalaman dan refleksi para pelaku seni, khususnya seni tari, dalam memaknai tari dan koreografi baik di atas panggung pertunjukan maupun panggung pergaulan sosial. Di program ini, kami membahas dan mengapresiasi beragam kerja tak tampak yang penuh sukacita juga tantangan di balik panggung. Sebab kami percaya bahwa tari untuk semua orang. Karena kita semua sebetulnya mengalami dan melakoni gerak koreografi di dalam keseharian hidup kita. Selamat datang sekali lagi di acara Dance Talk Pop edisi ke-9. Perkenalkan, nama saya Linda Mayasari, kurator IDF yang akan menjadi moderator di episode kali ini. Dan hari ini kita akan mengulik mengenai refleksi praktik tentang keterlibatan dan juga peran di dalam ekosistem tari kontemporer. Di episode kali ini saya ditemani oleh sahabat lama saya, seseorang yang berpengalaman di ekosistem tari Indonesia, yaitu bersama dengan Rebecca. Supaya makin kenal, saya perkenalkan dulu BK. Rebecca Kezia atau yang sering dikenal sebagai BK menamatkan pendidikan sarjana di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Ia terlibat dalam beberapa kerja kurasi, produksi, penulisan teater, terutama mengenai perkembangan naskah drama dan teater di Indonesia. Selain berkecimpung di dalam teater, ia juga terlibat dalam program-program lintas disiplin seperti tari, sastra, dan pemikiran. Hal inilah yang membuatnya tertarik untuk mengemban peran sebagai perantara atau intermediari kerja kesenian dengan publik tanpa terikat pada persoalan kategori atau genre. BK juga pernah bekerja di komunitas Salihara tahun 2015 sampai 2023 sebagai manajer program dan menjabat anggota Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta periode 2020 sampai 2023. Tambahannya, ia juga pernah terlibat di dalam Asosiasi Kurator Indonesian Dance Festival di tahun 2020 bersama dengan saya, Arko Rens, Nia, dan juga kawan-kawan yang lainnya di masa pandemi itu. Ia kini bekerja sebagai kurator dan produser independen. Halo PK. Hai Mbak Linda, apa kabar? Baik. Ini ada tambahan nggak ya? Karena kayaknya ini terlalu pendek ya buat merangkum praktikmu. Udah, nanti sambil cerita-cerita aja kali ya pengalaman-pengalaman yang lain. Mhm. Gitu, Mbak. Nah, ini kan unik ya, kalau aku melihat dan mengikuti apa namanya yang kamu lakukan gitu kan, wirawiri di berbagai macam disiplin seni Hmm. pertunjukan gitu kan. Ada teater, terus kemudian kayaknya kamu juga sekarang lagi ngulik banget di musik ya. Terus kemudian keterlibatanmu di tari gitu kan, dan banyak sekali kerja-kerja di sastra gitu. Mm-mm. Tapi yang menarik adalah latar belakang pendidikanmu dan juga pendidikanku sebenarnya. Itu kan kita nggak dididik Bener. di dalam institusi pendidikan formal tari gitu, tapi nggak tahu kecemplung atau terjebak atau terikat tiba-tiba terjerat gitu kan, terlibat tuh di dalam praktik-praktik program-program seni pertunjukan yang juga berarsiran besar di tari gitu. Kamu bisa cerita nggak, Bek? Gimana tuh Ya, awal mulanya dan kebahagiaanmu, tantanganmu? ini ceritanya pasti mirip sama Mbak Linda atau beberapa teman-teman yang dengerin juga yang datang dari mana-mana gitu, penjuru ilmu manapun, terus akhirnya kita terlibat dalam dunia kesenian, terutama seni pertunjukan, terus tari gitu ya, Mbak Linda. Kalau aku memang harus menjelaskan jatuh cinta pertama kali sama seni pertunjukan itu melalui teater, terutama melalui teks naskah drama. Makanya latar pendidikanku yang paling dekat sastra di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Biasalah pada masa itu masih ada ketegangan dengan orang tua. Aduh, jangan belajar seni ya. Masa masuk jurusan teater itu mau jadi apa anaknya nanti gitu kan. Jadi kompromi lah. Negosiasinya adalah melalui sastra yang juga masih dekat dengan dunia seni pertunjukan. Dan ternyata cara kompromi itulah yang menjadi bekal bekerjaku di seni pertunjukan. Negosiasi-negosiasi itu yang banyak kita temui di seni pertunjukan yang menjadikan aku
warawiri seperti katamu Mbak gitu. Eh, dan kita tahu hari-hari ini batasan antara seni pertunjukan, genre dalam seni pertunjukan gitu ya, kategori-kategori yang biasanya dipakai sudah mulai eh, luntur lah batasannya, walaupun di masing-masing masih tetap ada dasar-dasar estetikanya, masih ada eh, hal yang khas di masing-masing bidang gitu, tapi kerjanya sekarang lebih berlintasan antara satu dengan yang lain, teater dengan tari, teater dengan musik, tari dengan musik gitu, musik dengan semuanya. Mungkin di apa sifat yang semakin cair ini yang membuat kemudian peran-peran di dalamnya juga ikut memuai gitu kalau aku bilang ya. Hmm. Eh, Memuai itu artinya mereka tidak lagi terutama dengan keadaan di Indonesia misalnya mengambil apa label sebagai seorang sutradara gitu, terus mereka akan menjadi sutradara terus sepanjang perjalanan karirnya gitu, tapi mereka juga kadang-kadang harus bisa versatile menjadi produser supaya pertunjukannya jalan gitu. Karena kalau nggak diambil, ya mau menyutradarai apa kalau nggak ada dukungannya gitu. Atau misalnya juga peran kita tahu bermunculan dramaturg gitu karena Mm-mm. modus Mm-mm. penciptaannya, model yang diambil juga berkembang gitu. Dan sekarang yang aku sadari adalah peranku paling banyak itu bisa dibilang sebagai perantara gitu seperti yang tadi tadi kamu Mm. udah sebut gitu. Jadi Mm. apa sih perantara itu? Mungkin karena kakiku berjejak di banyak tempat, aku jadi melihat bahwa sebenarnya ada peluang di tempat yang ini untuk bisa bekerja dengan di bidang yang ini, makanya aku menjembatani kemungkinan-kemungkinan itu. Terutama paling besar aku dapat dari komunitas Salihara. Aku bekerja sangat lama di situ sebagai pengelola program dan di situ aku dari jarak yang cukup jauh sebenarnya dari proses produksi atau penciptaan yang biasanya berkutat di bidang tata kelola gitu, justru peluang-peluang itu jadi bisa kelihatan Mm. dan masalah-masalahnya juga jadi bisa terpetakan gitu. Misalnya yang paling dasar buat seni pertunjukan aku pikir yang dirasakan sama semua teman-teman adalah kita selalu punya keterikatan terhadap ruang sama fasilitas teknis untuk bisa membantu menciptakan sesuatu. Nah, dengan minimnya dukungan yang berupa infrastruktur seperti itu, makanya kita harus bisa juggling ke banyak tempat dengan berbagai cara. Nah, kadang-kadang aku masuk di peran seperti itu gitu, yang akhirnya menjadikan aku yang bukan siapa-siapa di tari dalam artian tidak belajar tari secara formal, hanya mengetahuinya dari produksi pengetahuan yang sudah dimiliki oleh publik, berkenalan dengan tokoh-tokoh yang mampir ke Salihara saat itu, terus mampir ke IDF waktu kita bekerja bersama di 2020. Dari situ obrolannya ternyata berlanjut terus dan memang ada kebutuhan untuk punya teman yang bisa jalan-jalan ke berbagai tempat ini. Nah, mungkin aku mengisi di situ dan akhirnya ada di tari gitu, Mbak Mm-mm. Linda. Mm-mm. Nah, peran-peran yang kamu sebutkan gitu kan, dan beberapa juga aku mainkan kan, misalkan di Yes. Cemeti kemarin gitu kan, dan Mm-mm. sekarang di IDF. Itu kan kadang-kadang kita melihatnya peran-peran semacam itu hanya bisa dioperasikan di dalam payung organisasi gitu, atau ruang yang mapan gitu kan. Nah, kamu Mm-mm. Mm-mm. kamu sementara kamu sendiri juga olah-alik tuh hal-hal yang kamu kerjakan dengan teman-temanmu, yang kamu inisiasi sendiri, kadang-kadang juga bersilangan dengan praktik-praktik yang ada di dalam payung apa organisasi atau platform gitu, yang mapan gitu kan, yang punya infrastruktur, punya logistik, punya sumber daya manusia yang memang mengisi slot-slot divisi tertentu gitu. Nah, gimana tuh Beck kamu memperantarai gitu kan, kemudian kamu mengorkestrasi itu toh ya kan, Iya, 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 iya. melihat di sini gitu kan peluangnya ada di sini, tapi kemudian ternyata hal yang di luar institusi juga punya value yang lain gitu. Gimana tuh Benar-benar. kamu memperantarai itu? Itu itu sebenarnya permainan dramaturgi tersendiri ya kalau kita lihat sebenarnya ya. Aku pernah ngobrol sama teman, kebetulan ada seorang dramaturg dari Jerman baru datang kemarin kasih workshop, terus dia bilang sebenarnya ya pekerjaan bahkan di tempat sepertimu yang tidak sedang menciptakan sebuah karya aja ternyata butuh dramaturginya gitu. Jadi dramaturginya sebenarnya adalah misalnya dalam kasus yang sangat spesifik yang kukerjakan, aku melihat ada 2 atau 3 orang koreografer gitu yang
sudah waktunya untuk memiliki kesempatan lebih, gitu. Kesempatannya itu bisa berupa tempat presentasi, ngobrol dengan orang yang banyak, ketemu residensi kayak gitu-gitu Mbak. Hmm, Tapi hmm. kan aku tidak mungkin memprioritaskan mereka dalam kapasitasku sebagai bagian dari satu organisasi gitu. Ya, Karena karena kan ada ininya ya, ada tata caranya, ada. tata caranya, terus visi misi organisasi gitu kan. Makanya kemudian mungkin juga aku memilih coba jadi independen, bukan freelance ya, karena ternyata nggak free-free juga kerjaan gue sekarang. nggak nggak ada waktu healing-healing juga. Jadi mungkin independen lebih tepat karena artinya aku bisa bergerak melihat kebutuhan yang ada di lapangan. Nah, gimana mengorkestrasinya? Untuk saat ini dari contoh yang ada, tiga itu misalnya tiga koreografer yang aku lihat lagi eh, memerlukan akses atau kesempatan itu ketika aku ditawari pekerjaan atau di sebuah tempat menjadi seseorang gitu, membantu. Nah, mereka tuh kalau bisa aku berikan kesempatan itu gitu. Atau Hmm, aku tahu dari teman lain sedang terbuka kesempatan ini diberikan gitu. ya, Ini juga banyak aku apa namanya pelajari dari ngobrol-ngobrol dengan Mbak Heli Minarti gitu yang aku pikir hmm, udah punya cara kerja kuratorial yang lebih mapan dan lebih jelas, udah lebih sangat lama kan di tari gitu. hmm, Rajin menulis juga. Dia bilang sama aku mulai dari yang kecil aja gitu, sekadar menemani siapa yang perlu gitu. Jadi eh, spirit itu yang dibawa sama Mbak Heli jadi dramaturgi kerja perantara yang ya, aku lakukan nih gitu. Melihat siapa lagi butuh ini dan membaca kebutuhannya tidak sekadar presentasi itu juga hal yang lain tuh. ya, Misalnya ya, ikut kegiatan apa dan sebagainya. Kayak kamu gitu misalnya kan dalam porsimu di Cemeti, terus nanti bisa juga ketika kamu lagi bantu Jejak Tabi atau program yang lain, itu bisa kemudian modal-modal itu digunakan untuk ya, kerja bersama. Karena sebenarnya kan di kesenian kecil ya Mbak, mau seni rupa, ya, seni pertunjukan, pada akhirnya emang harus bersilangan aja gitu loh untuk saling mendukung. Gitu ya. sih aku melihat ada kesempatan Mm-mm. kayak gitu sih. Ya nggak sih Mbak? Dan memang kayaknya kan kayak ini ya apa nepotisme gitu kan, ya kan? Kita Hmm, kita bekerja dengan seseorang yang memang sudah bersama kita atau kita tahu gitu. Tetapi kalau kita kulik lebih lebih dalam kan sebenarnya kita juga punya pertimbangan-pertimbangan etik dan estetik juga gitu kan untuk menentukan pasti. dengan siapa yang kita bekerja atau di dalam kesempatan yang tiba-tiba datang ke kita kita bekerja dengan satu platform tertentu kemudian kita punya wewenang punya tugas bahkan gitu kan untuk menyeleksi gitu kan Hmm, ya kan hmm, hmm, hmm. karena kadang-kadang juga eh, ini sih nah ini kayaknya juga menarik tuh kalau kemudian kita menjumput praktiknya Heli karena kan dia kan yang juga sudah kamu sebut ya aku sendiri juga sangat banyak terinspirasi dari praktik Heli ya Hmm, hmm. sejarahnya panjang dan bagaimana dia mengelaborasi satu formulasi kerja bersama gitu kan itu Betul. juga macam-macam gitu platformnya gitu kan kita kan selalu punya pijakan untuk melihat bahkan menemani itu kan juga tidak hanya menemani secara emosional dan oke dekat dengan koreografer ini dekat dengan sutradara ini gitu. Tapi kita melihat visi visi artistiknya, kerenteknya dia gitu kan, dan apa yang Mm-mm. diperjuangkan juga berarsiran dengan apa yang kita tatap gitu kan. Untuk Mbak Linda, aku tapi mau ini menggarisbawahi pernyataanmu sedikit ada yang menarik yaitu soal nepotisme gitu. Ini Hmm. mungkin perlu agak didudukan dan dijelaskan karena apa namanya bahaya juga gitu kalau Yes. merujuk pada contohku gitu tadi yang aku memprioritaskan tiga seniman. Wah itu kemudian orang lihat menjadi metode kuratorialku juga jadi bahaya karena kayak wah BK kalau BK di situ maka yang akan diundang itu doang gitu. Tapi sebenarnya yang perlu diperlebar atau kita melakukan zoom out ini alasan kenapa misalnya tiga seniman itu atau berapa seniman itu yang kemudian di diperjuangkan olehku, olehmu atau oleh yang lain. Kalau aku melihatnya karena ada sesuatu yang mereka bawa dan sesuatu itu bisa berupa apa namanya teknik penciptaan yang baru atau modus penciptaan yang baru, terus ada isu gitu. Jadi ada urgensi yang perlu kita ambil untuk kita taruh memperkaya ekosistem tari gitu.
Hmm. Jadi bukan pada figurnya sebenarnya, tapi Ya. pada cara-cara kerjanya gitu. Dan yang baik adalah untuk mengatasi apa namanya yang tadi kayak kamu bilang juga batas liar antara nepotisme dan etis dan keberpihakan kesempatan pada yang lain adalah menurutku kita harus tahu porsi-porsinya juga gitu. Seperti aku bilang misalnya ketika aku di Salihara dengan visi misi tertentu, ya nggak bisa maksain kemauan untuk bikin yang ini gitu. Jadi Hmm. tawaran seniman dengan platform harus cocok juga gitu supaya bisa dipertanggungjawabkan dan terutama memang itu ada yang bisa kita pertanggungjawabkan kenapa memilih ini gitu. Ya. Bayang Ya. nggak sih Mbak? Jadi kayak Mm-mm. bukan terus orangnya dapat job terus atau dapat ini terus, tapi lebih kepada ya udah itu bisa buat siapa aja, eh, tawarannya apa gitu. Ya. Ya. Ya, aku setuju. Karena kan kalau apapun ya kerja yang kayak kita ambil gitu kan, baik manajer program, dramaturg atau kurator misalnya ya, bekerja di Mm-mm. satu platform tertentu dan bahkan juga ketika kita menginisiasi platform kita sendiri kan, tidak harus Betul, selalu bekerja dengan lembaga atau institusi yang lain gitu kan. Banyak hal betul. yang harus kita pikirkan dan kita rangkai bersama gitu kan. Meskipun Mm-mm. kita punya visi artistik atau visi kuratorial atau apalah visi keproduseran gitu kan, tetapi kemudian ketika kita sudah nitii gitu kan, oh senimannya ini bukan karena personalnya gitu kan, bukan karena dia teman nongkrong kita gitu kan, tapi Betul, tawaran gagasan dan kekuatan pendekatan artistiknya kan, betul, itu pun betul juga banget. belum selesai di situ gitu. Ada hal yang lain yang harus kita pertimbangkan agar platform, ruang gitu kan, program itu juga menjadi wadah yang tepat untuk mendesiminasikan gagasan artistiknya si seniman ini kan. Lalu Benar, kemudian memperantarai dengan publik gitu. Publiknya juga betul. macam-macam. Iya, jadi ya itu juga Mbak yang kayak Mbak bilang pertimbangan tentang publik gitu atau orang yang kita ajak berkomunikasi tentang karya juga jadi penting menurutku karena misalnya kita mau mengambil satu karya atau seniman yang ngomongin tentang ide yang besar banget tapi untuk tempat yang lebih umum misalnya pusat kesenian yang ada di mall yang jelas-jelas target Ya. audiensnya untuk orang yang baru, untuk hiburan, apresiasi yang level easy gitu, mudah. Terus Hmm, tiba-tiba mau langsung dicekokin sama sesuatu yang advance konseptual banget, gitu. konseptual gitu kan, itu apa nggak mental gitu. Jadi dalam memprioritaskan seniman atau kerja itu juga kadang-kadang perlu menimbang siapa yang diajak ngobrol sih gitu. Jadi nggak bisa, emang nggak bisa terus-terusan dengan seniman yang itu aja. Mm-mm. Nah, kadang-kadang juga ini juga ya yang tricky membayangkan publik gitu. Kerja perantara yang biasanya banyak dikerjakan oleh produser, kurator, dan bahkan dramaturg yang sudah mulai membayangkan siapa publik pertunjukan yang dia temani gitu kan, penciptaan Ya, yang dia temani itu kan juga lumayan tricky ya. Nah, ya, kadang-kadang kita membayangkan bahwa ketika kita berorientasi untuk em, me, apa ya, memasyarakatkan karya-karya seni gitu kan, mm, kemudian yang dimaksud dengan masyarakat itu siapa gitu. mm, Karena sekarang kan banyak sekali kan teman-teman yang sudah mulai bergiat untuk menerjemahkan apa itu gagasan tentang seni dan masyarakat gitu kan. mm, Ya kan? mm, 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 Masyarakat yang dibayangkan biasanya adalah masyarakat-masyarakat yang di very-very gitu. mm. Paham ya maksudku ya? Yes. Targetnya ke situ gitu kan. Ya kita sebut misalkan kemarin yang di Indonesian Dance Festival yang aku sendiri juga sangat senang sekali itu praktiknya gimnastik emporium gitu. Kita bisa melihat segmennya publik masyarakat yang dia bayangkan gitu. Mm, Tapi kadang-kadang ketika misalkan pergi ke satu festival dan kemudian mendapati atau ke pameran gitu kan kita mendapati satu pengalaman yang wah ini pun aku berjarak nih tapi bagus gitu kan karya yang ini karya ini menarik tapi kok aku cukup berjarak ya kadang-kadang kita mm. juga terlibat dengan bias kita kan Bel Iya, iya sih, benar sih. ya kan Heeh. nah kadang-kadang juga gini kalau apa namanya bias itu kadang-kadang obatnya gitu kan karena mumet toh kita sebagai kurator gitu di kuratorial mumet aduh ini gimana nih kita akan mempertanyakan soal
em, apa namanya preferensi kita gitu kan, apa yang kita perjuangkan, terus keberpihakan kita gitu. Ya. Tapi untuk karya-karya tertentu, misalkan apa katakanlah segmen Jakarta gitu, Indonesian Dance Festival, itu sendiri kan juga barangkali sangat eksklusif gitu toh. Hmm, Festivalnya hmm, cuma hmm. seminggu, kursi penontonnya cuma segitu, kadang-kadang ada tiketnya gitu kan, dan Ya. kelas ekonomi tertentu yang hanya bisa mengakses itu semua gitu dengan tiket, dengan transportasi dan Ya. segala macam gitu. Nah, sebenarnya dari praktik itu, atau misalkan salah satunya kemarin waktu ke Adam, Taipei, Taiwan Hmm, gitu kan, hmm, melihat satu karya yang aku lupa judulnya apa. hmm, Apa namanya, piknik, suasana piknik di pantai gitu kan. Nah, di dalam gedung itu dibangun seperti layaknya pasir pantai gitu kan. hmm. Terus para aktornya di sana berjemur, melakukan kegiatan-kegiatan piknik, terus nyanyi gitu. Ini Aku sendiri beneran di pantai. iya kayak sebenarnya di Oke, pantai gitu. oke. Aku lupa judulnya apa. Teng Hmm, gitu kan. Ketika aku nonton itu sangat berjarak di aku. Ya biasku gitu kan, bias kelas kelas sosialku gitu kan. hmm. Nah, di situ eh, justru menyadarkanku bahwa masyarakat itu juga seperti yang kamu sebut warna-warni gitu, Ya, beragam ya. gitu kan. Eh, kita tidak hanya bisa melihat bahwa yang disebut sebagai masyarakat atau publik atau penonton yang dituju adalah satu layer tertentu saja gitu kan. Oh, artinya barangkali karya-karya tertentu memang tujuannya adalah untuk publik tertentu gitu. Di Ya. dalam di dalam kelas tertentu dan apapun kelas ekonomi sosialnya gitu kan mereka tetap membutuhkan satu pengalaman estetik untuk apa merefleksikan pengalaman hidup, melenturkan emosi atau bahkan menjadi refleksi pemikiran dan barangkali pengambilan kebijakan ketika dia adalah orang penting di kedudukan tertentu gitu kan. Ya, ya, Jadi ya. artinya kadang-kadang kita juga gimana tuh Bek? Aku sendiri sekarang juga sedang mempertimbang-timbangkan itu tuh gitu. Kalau kamu sendiri berhadapan dengan biasmu ketika Hmm, hmm, berada di dalam satu praktek entah dramaturgi, entah produser, atau hmm. kemudian menjadi kurator. Gimana, Bek, percakapanmu dengan dirimu sendiri? Itu paling susah tuh Mbak. Kayak karena makanya kita di kesenian selalu butuh temen ngobrol. Karena kadang-kadang kalau kita bayangin sendiri tuh, aduh ruwet banget gitu. Terus mau ngebelain yang ini, yang itunya nggak kena, nanti dimarahin orang banyak kalau ngebelain yang ini gitu. Eh, tapi tuntutan dari organisasi atau platform yang kita kerja bareng beda gitu. Tapi mungkin seperti yang kamu bilang, kita menyadari aja natur utama atau yang paling alamiah dari kesenian tuh sebenarnya adalah tidak pernah tunggal gitu. Kali gitu ya. Jadi begitu misalnya kita melakukan satu kuratorial seleksi pilihan untuk satu platform, sebut aja buat IDF gitu. Tujuannya yang kemudian outputnya nggak pernah tunggal gitu. Jadi selalu bisa ada orang yang ngambil dari berbagai sisi dan Hmm. memang dengan naturnya IDF yang kalau kita ngomongin IDF gitu, yang tidak hanya menjembatani eh, warna-warni publik di Jakarta aja karena secara fisik terjadi di Jakarta, tapi juga punya apa namanya? Salah satu perannya adalah ngomong ke masyarakat internasional kan tentang apa saja Hmm. yang sedang terjadi di Indonesia gitu kan. Itu kan Mm-mm. juga salah satu hal yang membuat, aduh kalau kita ngebelain yang terlalu Jogja gitu misalnya, ini nanti ditonton sama yang dari Meksiko nyampe nggak ya gitu atau kayak Mm-mm. gitu. Um, belum lagi gimana kita meletakkan karyanya dalam dalam sebuah tempat pertunjukan gitu kan. Nanti kalau di sini wacananya apa ya gitu, yang ditangkap sama orang apa ya, udah beda lagi gitu-gitu. Nah, dengan menyadari bahwa bahkan tujuan nggak bisa tunggal dan outputnya juga nggak tunggal, aku agak lebih eh, jadi lebih santai bekerja atau kalau mentok banget ngobrol sama orang menyadari bahwa ya udah nggak apa-apa. Ini buat sekarang mungkin nggak akan langsung menjadi suatu hal yang orang akan bilang, iya nih dapat bagusnya kayak gini, iya nih dapat aku sukanya karena ini. Tapi mungkin dalam 5 tahun lagi orang bisa merefer ke pengalaman nonton yang itu gitu. Seperti Hmm. kamu Ya. bilang soal Adam gitu. Ya oke, sekarang saya nggak menerima
eh, relasi antara saya dengan karya ini gitu, tapi kan kamu akan inget terus dan Mm-mm. dalam satu masa atau satu kesempatan kemungkinan besar itu bisa aja terpakai gitu atau jadi penanda atas suatu hal gitu. Ya, Jadi iya, jadi aku ngelihatnya mungkin kayak kita nyetok pengalaman di dalam laci-laci gitu, di dalam benar. pikiran kita yang bisa dipakai. Dan itu salah satu fungsi kesenian aku pikir ya kalau mau ngomong agak utilitarian. Eh, Ketika yang nonton kayak kamu bilang orang-orang yang punya apa relasi dengan kekuasaan atau memang di dalam kekuasaan, ketika mereka nonton kesenian, kemungkinan besar nggak akan langsung terpantul lah, nggak akan langsung beresonansi lah apa yang terjadi. Tapi itu salah satu bahan baku yang melembutkan atau melunakkan cara pikir mereka terhadap pengambilan kebijakan atau keputusan. Ya, Kalau aku pikir ya, jalannya panjang banget kesenian karena efeknya baru bisa dirasakan mungkin berapa tahun lagi. Kayaknya ya. mungkin gitu nggak sih Mbak? Kayak Mm-mm, mm-mm. aku merasa nggak bisa definitif gitu. Udah pasti kalau aku nampilin kayak kita ngomongin 2020 di IDF Gimnastik Emporium yang kamu highlight sebagai suatu karya yang menarik. Waktu kita memilih itu kan bayangannya masih IDF langsung. Mm-mm. Tiba-tiba berubah digital. Kerja seni bersama masyarakat digital tuh Digital. gimana Iya bener. gitu. Jadi tapi kan harus tetap terjadi karena ada situasi-situasi lain yang persoalan manajemen, pertanggungjawaban terhadap seniman dan sebagainya. Ya udah gitu. Kuratorialnya ya Mumet. kita usahakan. Tapi kan jalan akhirnya. Kemudian proyek itu, project itu apa program itu jalan terus, bertumbuh terus gitu. Walaupun Bener, dimulai dalam tanah tandus misalnya gitu. bener, bener, bener. Dan kemudian pada waktu itu kan kita juga lagi-lagi menemukan hal yang lain ya, pengalaman yang lain. Oh, gimana nih kerja seni dengan apa daily expert atau non seni gitu kan, tetapi online gitu kan, digital Mm-mm, gimana tuh? Ada satu mm-mm, wilayah yang sebelumnya barangkali kita sudah berarsiran tapi tidak pernah terdudukkan di dalam penerjemahan pikiran kita gitu kan, jadi tertandai oh ada warganet gitu, ya betul, kan? betul. Logik-logik penggunaan media sosial dan segala macam kita jadi benar-benar mempertebal pembacaan terhadap itu kan, meskipun kita sendiri juga warganet sebenarnya gitu, ya kan? Iya. Mm-mm. Kamu masih nggak generasi yang analog mesin cetak Nah, banget. aku generasi gaptek. Oh, Mage tapi tapi kamu gaptek. Nah, ini nih, kalau tadi kan ngomongin soal publik gitu kan. Dan bagaimana platform-platform kanon, nah kalau aku nyebutnya kanon ya, gimana ya, eh, apa ya istilah yang paling tepat ya, misalkan IDF tuh, mm, sudah berapa tuh, dari tahun 92 sampai sekarang, lebih dari 20 tahun. Salihara gitu kan, Helatari dengan banyak platform yang lainnya juga di luar itu gitu. Terus ada Sasi Kirana, mm, ada Unitati dengan Festival Mentari dan platform film apa dance dance musik. movie-nya, Iya. terus di Surabaya Sekar Alit dan kawan-kawan di sana menggerakkan festival saung gitu, ada Mm-mm, inkubasinya gitu kan. Nah, kalau kadang-kadang memang ada efek promosi ketika mm, seseorang men-showcase-kan atau mementaskan atau mempresentasikan karyanya di situ gitu kan. Ya mm-mm, kan? Nah, sementara sebenarnya di dalam pengorganisasiannya sendiri tidak semudah itu ya, mempromosikan, men-showcase-kan gagasan dan apa ramuan artistiknya seniman gitu kan. Ada mm-mm, banyak mm-mm, faktor yang tadi kamu sebutkan kan. Faktor mm-mm, bagaimana kita berinteraksi dengan situasi global, bagaimana kita membayangkan publik secara global juga, secara internasional, secara lokal, apa yang terjadi di Indonesia, apa yang kira-kira cocok untuk paling tidak, kalau aku sih susah untuk menyebut merepresentasikan Indonesia ya, karena secara Indonesia itu rumit banget ya, Bo, gede gitu mm-mm, kan, gede dan mm-mm, keberagamannya sangat warna-warni gitu kan. Nah, dan kadang-kadang aku juga ngelihat ini back antara yang disebut dengan peluang dan peran di dunia seni pertunjukan khususnya tari, mm-mm. seolah-olah yang terhighlight hanya itu-itu aja gitu. Ya kan? Ya. Katakanlah untuk seniman ya koreografer,
penari gitu kan. Terus Ya, sekarang festival sudah terbiasa nih dengan istilah kurator. Kurator kan juga baru-barusan sebenarnya untuk pertunjukan ya, diinstitusionalkan. Heeh. betul betul. Sebagai diinstitusionalkan loh. Bukan Ya, berarti dulu tidak ada kuratorial kan. Sebenarnya praktik kuratorial kan sejak dulu sebenarnya sudah berjalan, hanya tidak ada seseorang atau sekelompok orang yang disebut sebagai tim kurator gitu kan. Tapi ya, praktiknya sudah ada gitu. Terus betul. sekarang dramaturg gitu kan, karena ada studinya. Asian Dramaturg Network juga sudah terhubung dengan praktik kita di Indonesia gitu kan. Ya, Terus sekarang marak nih dramaturg gitu. Terus apa lagi? Produser, state produser. manager gitu. Mm-mm. Itu gitu. Peluang dan peran yang ditandai kalau misalkan aku nyemplung di tari, nyemplung di pertunjukan gitu kan, Ya, aku mungkin akan mengisi peran itu gitu untuk jenjang karirku, untuk keberlanjutan praktikku gitu. ya, Kamu ya. melihatnya gimana? Ada peluang lain nggak sih sebenarnya di luar itu gitu? Sebenarnya malah peluangnya yang terbesar sekarang adalah gimana kita melakukan semacam ini Mbak, apa namanya roadmap kali ya, atau pemetaan posisi dan fungsi masing-masing peran yang ada ini yang makin beragam gitu. Yang sebenarnya kita lihat lagi kaitannya gimana sih untuk produksi karya dan pengetahuan gitu. Kalau apakah ada kesempatan untuk memuaikan peran yang baru lagi? Pasti ada gitu. Tapi yang ada sekarang aja tuh harus menurutku penting buat dibaca, Hmm, terus ditemukan kaitan antara satu dengan yang lain. kaitan untuk saling mendukungnya di mana gitu ya? Di mana benar gitu. Kalau ada produser, terus ada pimpinan produksi, terus ada manajer produksi, ada manajer latihan, ini berempat dalam satu produksi ngapain gitu. Satuin Hmm, aja, balik kayak dulu gitu misalnya. Tapi kenapa mereka harus jadi empat tuh kan pasti ada satu kondisi penciptaan produksi yang membutuhkan hal tersebut terjadi. Makanya hmm, harus dilihat kaitannya gimana kerjanya. Itu baru tata kelola. Belum lagi yang berhubungan dengan relasi masyarakat gitu. Tim di IDF ada berapa orang pasti ada relasinya. Kenapa perlu? Karena misalnya melihat buat manajemen audience atau perawatan penonton gitu kan, yang hmm, tidak bisa diserahkan ke teman-teman di bidang artistik. Harus ada orang yang memang secara khusus kerja di situ ngelihat bagaimana geliat, reaksi, perubahan, dan menempatkan posisi festival kayak IDF pada 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 situasi tersebut gitu. Jadi menemukan kaitan antara satu dengan yang lain ini aku pikir makin tebal kebutuhannya karena kalau buatku salah satunya adalah yang cukup membuka kesempatan ngomongin itu di dalam Indonesia ya pas pandemi itu pas ketemuan hmm. sama teman-teman yang disebut produser walaupun tidak menyebut dirinya produser tapi seperti tadi kamu menjelaskan soal kurator sudah melakukan peran itu tapi labelnya belum dikasih karena iya kan karena terlalu Hmm. asing mungkin juga kayak apa sih nih gitu. Melihat lagi dari sejarah kerja teater aku ingat banget kalau nggak salah eh, Asrul Sani atau Teguh Karya gitu yang mengatakan bahwa kita tuh nggak akan punya model teater company gitu karena kita tuh kolektif emang kerjanya jadi bakalan kayak komunitas, grup, kayak gitu-gitu. Susah ngebayangin company. Tapi sebenarnya bisa juga kalau kita bisa mengadopsi sistemnya, terus menemukan kaitan-kaitan itu dari peran-peran yang kita adopsi juga dari luar gitu misalnya, yang menjadi khas Indonesia banget. Aku merasa bahwa ada buat generasiku sekarang banyak minat untuk bekerja di bidang kreatif, terus yang lebih jauh lagi kesenian gitu dan keseniannya bisa yang tradisi, kontemporer, modern gitu. Dan peran-peran mereka tuh tidak hanya terbatas pada pengkarya gitu. Karena Ya, datangnya juga dari wilayah yang kayak kita mana-mana. dari Mm-mm. mana-mana gitu. Ya udah jadi produser, jadi ini, tapi menemukan itu sih gimana ya? Ada nggak ya? Maksudnya Tautannya, penautannya. tautannya, penautannya benar. Makanya kalau tadi kamu bilang kayak IDF Salihara Kanon, mungkin mungkin bukan kanon lah ya gitu. Misalnya dalam konteks kita ngomongin trajektori seniman atau jalan karir seniman gitu, mungkin mereka nih tempat-tempat yang bisa menampung karya-karya yang
mid sampai established gitu sebenarnya. Ya. Terus kalau tempat kayak Salihara gitu kan, kalau festivalnya mereka bikin untuk yang punya tawaran karya pada level tertentu, tapi juga mereka bikin untuk yang dalam tanda kutip muda atau emerging artist lewat Ya. hela tari, hela teaternya gitu. Jadi sebenarnya tanpa disadari tiap tempat, oh IDF Kampana gitu, tiap tempat ada bayangan tentang nanti dari sini dulu inkubasi, emerging, terus nanti ke sini gitu. Hmm. Tapi skop ngelakuinnya masih di dalam. Ya, di dalam Bayangin kalau skena itu ya. dalam bangunannya sendiri masih gitu. Dan kecil Bayangin, padahal ya. iya. Dan nggak mungkin kan kita menyerahkan tugas itu kepada IDF sepenuhnya, kepada Salihara doang, atau kepada DKJ gitu. Bayangin kalau kita bisa menautkan peran-peran dengan tempat-tempat yang ada beserta fungsi-fungsinya, itu sebenarnya kan fantasinya, utopianya adalah gila berarti semua orang bisa berjalan ke sana kemari, tetap Mm-mm. berkarya gitu, karena ada jalur penciptaannya gitu. Dengan yang paling penting tetap disupport sama negara dan supportnya tuh panjang lagi kalau kita omongin. Tapi Ya. kebayangnya gitu sebenarnya Mbak, kalau kita bisa bikin kompleks rame-rame Mm-mm. yang orang masing-masing rumahnya tuh beda-beda fungsinya gitu. Maka Punya punya senimannya juga, peta ya, punya peta ya. iya aku Oh, kalau aku nyebutnya butuh ini, blueprint. aku mampir ke sana. Kalau aku butuhnya ini, Betul, aku akan ke sana gitu ya. Dan betul. sebenarnya kan kalau misalkan ini ya apa namanya program-program inkubasi itu segmennya agak agak kecil juga ya. Misalnya kita itu juga di seni rupa pun juga begitu gitu. Hmm, Platform-platform diperuntukkan seniman muda gitu. Muda mm-mm, sampai umur berapa gitu kan? mm-mm. 30 30 misalkan ya. Terus yang sudah mau kepala empat kayak aku gimana gitu Ih, kan? Ya kan? iya, Ya iya, kan? iya, Kadang-kadang kan yang dibutuhkan justru di mid karir atau orang yang berpindah praktik gitu kan. Tiba-tiba misalkan pelukis katakanlah namanya Tuti gitu kan, Mbak Tuti hmm, gitu kan. hmm, Wah, ini kayaknya gagasan ini, riset artistikku ini nggak bisa, nggak kalau memakai bahasa ungkap artistiknya adalah koreografi ini. Ini nggak bisa lukis, nggak bisa menampung nih, sebagai medium nggak bisa menampung gagasanku. Terus hmm, kemudian, terus aku untuk belajar tentang khasanah koreografi kemana ya? Ini kan susah, hmm. ya kan? Karena justru peluangnya di platform-platform inkubasi kan, dan kemudian peruntukannya untuk seniman muda. Ya, Yang betul. mid karir, yang sudah apa namanya pastinya juga aku juga melihat kawan-kawan masih butuh kawan nongkrong dan ngobrol yang intensif gitu kan karena apa ruang-ruang untuk badai otak gitu kan Mm-mm. diskusi dan mencari mengulik itu semuanya untuk seniman muda. Menurutmu gimana nih, Bek? Nah, menurutku nih aku tadi juga lupa sebut ketika kita ngomongin soal pemetaan co-living tadi itu, coexisting platforms dan community, ada usaha yang udah dilakukan sama yayasan kelola dari lama banget sebenarnya. Ngurusin hal yang nggak dilihat sama orang banyak, yaitu tata kelola. Itu kan salah satu bentuk boost juga kan sebenarnya Mm-mm. untuk, karena mereka lihat ada bolong di sini, semuanya sibuk jadi seniman, terus siapa yang mau mendistribusikan karya, ibaratnya gitu kalau eh, banalnya gitu. Nah, setauku, Kelola juga salah satu yang pertama memulai hibah-hibah tanpa apa ya, secara rigid menentukan emerging, maksudnya dari umur gitu, Ya. ya kan? Jadi modelnya ada yang berbasis isu atau bentuk gitu kan, Mm-mm. inovatif, Mm-mm. terus keliling, perempuan gitu-gitu. Jadi dan itu cukup banyak mendukung seniman yang kemudian menjadi established artist di kita sekarang. Aku Ya. bisa nyebut salah satunya Unitati gitu kan. Mm-mm. Di kalau di tari di teater ada Garasi juga pernah mendapat itu, Jonet Suryatmoko, Kardanala gitu-gitu. Yang kebetulan sayangnya mereka saat ini sedang uh, vakum gitu. Nah, ngomongin tentang grant yang tersedia sekarang ini kan masalahnya ada dua nih. Karena Mm. berpihak pada emerging atau pada batas umur yang kayak kamu bilang gitu, masalahnya ada dua. Apa yang terjadi dengan generasi yang tidak ada di zaman grant seperti ini dikasih? Yang kayak kamu bilang, Hmm.
buatmu gitu yang belum terpapar sama model-model grant inkubasi dan laboratorium kayak gini, mereka nyarinya kemana nih? Apakah udah langsung ke festival yang established seperti IDF itu doang pilihannya gitu? Hmm. Kapan mereka punya kesempatan untuk bereksperimen, disediakan dalam ruang laboratorium, ditemenin gitu? Apakah mereka perlu model kayak gitu? Masalah yang kedua adalah cetakan dari, bukan cetakan, kue kali ya, apa tapi hasil hasil Apem. dari hasil dari seniman yang mendapatkan grant berorientasi pada emerging artist ini 10 tahun lagi ketika mereka udah keluar dari kolam penerima grant semacam ini, mereka kemana? Iya. Kan itu tadi yang kita obrolin, path-nya atau jalannya tuh sebenarnya di dalam institusi atau platform tertentu udah dibuat di dalam mereka sendiri, tapi belum terhubung, Ya. sehingga akan susah payah menampung jumlah seniman yang dalam setahun aja kampana berapa? 4 sampai 6, Mm-mm. Hela Tari 3, belum lagi inkubasi yang di mana berapa? Taruhlah total 20 per tahun. Dalam 10 tahun masa pelaksanaan hibah-hibah seperti ini ada 200 orang yang sudah menjadi mid career atau established gitu. Kemana mereka langkahnya gitu? Hmm. Kalau eh, semuanya ngurusin yang emerging ini gitu kan Iya, sebenarnya benar-benar. pertanyaannya. Aku lagi mikir-mikir kayak gitu. Eh, Masa semuanya di IDF gitu? Karena IDF salah satu yang bisa dibilang menyajikan karya yang midterm sampai established gitulah. Mid career sampai established. Masa semuanya ke Salihara lagi gitu. DKJ lagi. DKJ aja dengan program-program tarinya juga banyak yang kemudian melipir ke arah lain, gak hanya hibah untuk inkubasi, tapi juga melihat praktik tari expanded koreografi yang bekerja bersama masyarakat atau Nah, urban dan lain-lain gitu-gitu. Jadi mm-mm. iya ya kayaknya perlu tuh memikirkan konsentrasi yang kita lakukan sekarang ini, siapa kemudian yang melakukan ujungnya gitu. Dan buat Ya. seniman lain yang nggak masuk di pool saat ini tuh Mm-mm. harus gimana ya mereka gitu sih Mm-mm. Mbak. Mm-mm. Mm-mm. Itu jadi pertanyaan besar sih menurutku. Mm-mm. Dan aku juga masih ingat tuh hibah kelola itu juga memperluas eksperimentasi seniman terhadap ruang pertunjukannya juga. Kan nggak semuanya Hmm, di gedung pertunjukan, tuh, Bek. iya betul betul. Nggak semuanya juga bekerja dengan apa organisasi atau platform yang ada di kotanya. Mereka kayak Iya, self-organized gitu kan. iya, Mereka iya. mencari pimpronya sendiri, kadang-kadang memilih ruang yang ajaib banget, storage gede gitu kan. Terus mereka bikin karya ya berbaur dengan ruang itu, sensitivitas ruangnya gitu. Atau Hmm. aku nggak tahu itu dulu dia Mbak Fitri Jogja dulu itu dapat dari kelola atau enggak gitu kan. Yang Bedoyo Silikon itu menurutku sampai sekarang waktu itu aku masih kecil banget kan, masih yang remaja kinyis-kinyis gitu Seaku kan. ya, Ini mungkin kinyis-kinyis. ya, ya gitu itu shock banget aku. Pentasnya di Ya. kolam kolam renang, Bek. Hmm. Iya, Kolam renang gitu. gitu-gitu benar. Kan jadi ruang juga menjadi bagian dari pertimbangan gagasan gitu konsepnya sekaligus juga dengan pertimbangan bahasa ungkap artistiknya gitu kan. Nah, aku beberapa tahun ini merindukan yang begitu tuh gitu kan, mencoba untuk mana ya gitu kok semuanya kayaknya mengarahnya pengen mempresentasikan karyanya di black box gitu kan, Hmm. di panggung gitu kan, dan publiknya yang sudah ada gitu kan, dinaungi oleh platform tertentu gitu. Yang Nah, nggak aku salah juga nggak sebenarnya. salah juga, nggak salah juga. Betul. Cuman keragamannya menjadi mengempis sedikit gitu. Iya, Ya iya, kan? Nah, sekarang kan persoalannya sekarang kan kita mungkin sedikit harus menggeser apa yang dimaksud dengan membaca peluang kan. benar. Kalau membaca peluangnya barangkali adalah hunting grant gitu kan, hunting hibah dan hunting platform, mengirimkan proposal dan segala macam, barangkali ada peluang yang lain tuh di luar itu sehingga kita tetap bisa mengoperasikan praktik kita gitu kan. Hmm, hmm, Karena hmm, hmm, misalkan kalau
Sekar, Sekar, Sekar Handayani di Solo Ya, dengan Mbak Wilis punya platform namanya Katalis gitu kan. Itu juga yes. ya kan kita ngobrol dengan dia juga bermaksud untuk menjadi kawan berbicara, kawan nongkrong berkeluh kesah dengan para koreografer dan seniman yang mid karir sebenarnya. Cuman Ya. ya apa nih tantangannya kok masih juga nggak banyak yang tergerak untuk bersama mereka gitu. Di Jogja, Mm-mm. Heli bikin lingkaran koreografi, kelas baca, lingkar belajar dan segala macam. Yang sebenarnya tidak hanya untuk kurator kayak aku sama Nia dan kamu atau orang-orang yang Pengkaji, bekerja di peneliti. pengkaji bukan gitu kan. Itu Uh-uh. seniman pun akan aku yakin akan memetik inspirasi yang banyak sekali di situ gitu. Iya, Cuman ya iya, sepi gitu kan. Kayaknya iya. ada satu apa ya proyeksi atau orientasi untuk membaca apa yang dinamakan peluang masih di dalam koridor yang itu gitu. Hmm. Gitu kan. Jadi Ini balik lagi ke pernyataanmu ya, karena orientasinya masih pada estetika yang A gitu mm-mm, ya. mm-mm, mm-mm. Ya, 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 ya. Kalau kita bisa sebenarnya, tentu saja semuanya harus berjalan simultan. Yang kita omongin hari ini cuma salah satu dari banyak banget hal yang bisa kita jadiin peluang sebenarnya gitu. Bahwa kalau kita bisa membaca, paling gampang program inkubasi yang berorientasi pada presentasi karya gitu, ada berapa aja sih dan siapa aja yang ngelakuin, ada di mana gitu. Terus Mm-mm. duduk bareng buat kayak ngomongin oke masing-masing visinya apa dan segala macam. Begitu juga dengan bentuk kegiatan lain yang belum terdefinisikan, misalnya kita pulin aja di satu kotak yang kayak tadi kamu cerita yang dilakukan teman-teman di lingkaran itu memproduksi pengetahuan kan sebenarnya, ketemu sama Sekar yang bekerja juga di bidang produksi tapi mereka berangkat dari wacana gitu untuk nemenin proses eh, ini wacananya. Dan selain itu apa ya, tempat-tempat juga aku melihat peluang kayak di Solo ada kayak pelesungan gitu Mbak, maksudnya Ya, yang Mbak ya Melati kan ya. itu Mm-mm. yang Mbak Melati gitu yang lebih cair lagi gitu semua. Ya nggak semua tapi maksudnya orang-orang bisa sebenarnya datang hanya untuk ngobrol. Dan kadang-kadang Mbak Melati juga mengundang apa seniman yang kebetulan lagi ada di Indonesia gitu transit, jadi kayak Ditangkap. transit ditangkap. Aku ngelihatnya tempat itu menjadi kayak transit gitu. Nah, tapi kan lagi-lagi berapa banyak yang datang terus menerima kemewahan ini kan sebenarnya. Ya. Sama kayak lingkaran yang kamu bilang kemewahan itu, berapa banyak nih orang yang melihat bahwa peluang itu sebenarnya ada di tempat-tempat yang kayak gini juga gitu. Mm-mm. Atau Sasi Kirana yang apa namanya sekarang setelah keluar dari tempat pelaksanaan di Nuart Lu mereka art. kerja kemarin di Jatiwangi Art Factory, terus nanti mereka juga akan memilih situs yang khusus gitu untuk Hmm. mendorong seniman bekerja. Aku pikir model-model kayak gini nih itu Mm-mm. akan lama-lama membiasakan orang melihat bahwa kemungkinannya tidak hanya berujung pada black box gitu atau Ya, pada gedung pertunjukan, tapi memang harus ya, terus ya. juga kemarin aku kalau di Jakarta banyak ngobrol dengan Jos Marsi, kebetulan dia sekarang jadi ketua komite tari dan dia bersama dengan rekan tarinya yang lain, koreografer lain, Siko Stianto dan Yola Yuvianti bikin dance company kan. Yang memang secara rutin punya jadwal latihan, Hmm. terus setahun sekali setidaknya mereka bikin open rehearsal. Ya, menarik. Bisa dari karya 3 orang ini doang, bisa juga dari penari-penari lain yang bersinggungan dengan mereka. Atau bahkan kemarin terakhir ada 2 komponis, Arham dan Sri Anuraga main di situ juga gitu. Menurutku untuk model Jakarta ini lumayan memberi kesempatan kepada teman-teman tari yang lain untuk melihat ada juga nih kemungkinan kayak gini gitu, bahwa lo bikin showcase sendiri, bikin open rehearsal, tidak mengandalkan satu program festival, nunggu gitu, Ya. bisa diinin, lo bikin sendiri gunanya apa? Orang nonton, terus ngobrol, terus habis itu Hmm. lo bisa lanjutin karyanya. Selain orang nonton ngobrol, bisa aja kesempatannya adalah nggak mana tahu kurator mana Ditangkap nonton orang. ditangkap orang gitu-gitu. Jadi itu lumayan apa namanya eh refreshing kalau buat aku gitu loh. Karena kita nggak mungkin bisa tiba-tiba ngubah
semua orang harus berpikir kayak kita kan, kita juga Iya, nyampe di titik ini kan panjang juga perjalanannya iya. gitu, maksudnya ketemu sama hal banyak. Nah, ya udah buat mereka yang sudah punya tawaran atas model kerja yang lain, menurutku Hmm. dilakukan aja gitu, karena nggak tahu kapan eh, akan terwujud. Salah satunya di platform yang kemarin aku bantu, Jikon, Mm-mm. Jikon Dance Fest. Itu kami akhirnya juga membuat pertunjukan. Itu kan sebenarnya program komite tari. Mm. Festival yang muncul pada saat pandemi dengan situasi presentasi yang nggak normal karena lewat layar. Jalan terus. Di edisi yang kemarin kami juga nggak menggunakan Taman Ismail Marzuki sebagai situs khususnya Dewan Kesenian Jakarta. Ada persoalan politis maupun ada gagasan gagasan artistiknya, yaitu kayak yang kamu bilang, mau melihat kemungkinan koreografi tari ada di tempat-tempat yang non pertunjukan gitu. Oh, menarik Jadi banget kami itu. pakai gudang Pusat Perfilman Nasional PFN, terus Kedai Tempo, Hutan Kayu, Teater Hutan Kayu untuk karyanya Dekjal yang Tarekat Kopi, Kopi. Hmm. terus satu lagi di Kali Pasir yang bersama masyarakat, dan yang satu di Universitas Indonesia untuk telisik tari. Jadi kayak tantangannya adalah melakukan festival modular kayak gitu, duit produksinya, karena tetap harus ada artistik yang di, Bener. dicapai gitu, eh, pengkondisian. Tapi mungkin nanti kalau waktu pelaksanaannya lebih panjang, kita bisa cari caralah modus penciptaannya. Menurutku kalau ini terus-terusan dilakukan, orang akan lihat kemungkinannya ada gitu dan bisa ditempuh. Ibaratnya lingkaran atau yang dilakukan oleh lingkaran koreografi, terus studio Plusungan, atau teman-teman di Wan Harun gitu-gitu, Hmm. ibaratnya mereka investasi kali ya buat Mm-mm. buat lingkungannya gitu. Bikin Mm-mm. aja dulu deh gitu. Nggak ada yang datang Dari nanti apa ya, yang ada. apa yang ada dulu. Itu peluang yang besar banget sih menurutku model-model kayak gitu, karena kemudian kita bersiasat soal keterbatasan juga, nggak hanya pencapaian artistik. Iya. Ini kayaknya Gimana penting menurut ya, kayak penting sih kayak kawan-kawan Zikon, terus Katalis, Paradance, Katalis benar, para dance. para dance gitu kan, terus ini para babat alas ini loh, para orang-orang yang mau babat alas, ya kan, Iya, mencari model gitu kan, ngerakit sendiri, eh, membuat membuat platform. Sebenarnya kan itu juga kerja 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 yang nggak gampang, tapi dorongannya juga pelayanan kan. Kita benar. menciptakan sesuatu yang sebenarnya bukan hanya untuk kita sendiri gitu kan, untuk Iya, orang berkumpul, untuk seniman mencoba sesuatu. iya. Oh, Eh, bahkan di Papua, IAM, IAM Murba oh juga, ya, iya kan? Maksudku, semuanya kemudian muncul secara spesifik sesuai dengan konteksnya masing-masing gitu. Dia bisa bikin rumah residensi buat penari. Kebetulan dia juga ngajar di ISBI Tanah Papua. Jadi ya udah gitu, dia bikin aja satu pusat, bukan satu pusat lah ya, satu area aman buat teman-teman itu bisa melakukan, eh, bisa mengejar aspirasinya gitu. Gitu sih sebenarnya. Aku sepakat banget sih seperti yang kamu bayangkan tadi kalau kita punya semacam blueprint gitu kan, peta Mm-mm, gitu kan, mm-mm. ada ini, ada inisiasi ini, ada persoalan nanti itu ada di institusi atau inisiatif individu dan segala macam. Ketika sudah ada petanya di blueprint itu dan mereka ngapain kosongnya di mana, jadi siapapun praktisi, baik seniman atau produser atau kurator, kalau ingin menggodok sesuatu, mampirnya kemana itu loh, ya kan? Oh, aku mampir ke sana buat minta kopi. Oh, yang punya apa rengginang di sana, aku ke sana gitu loh. Terus Ya, saling bertukar itu kan oke banget ya. Maksudnya gagasan tentang yang disebut dengan ekosistem di konteks kita barangkali pertama-tama ya harus dilihat rajutannya toh, ya. kaitan rajutannya sebelum kemudian memikirkan soal infrastruktur misalkan. Mm-mm, mm-mm. Infrastruktur, logistik, sistem dukung, bagaimana saling mendukung juga apa namanya agar kapital juga nggak masuk ke kantong-kantong tertentu toh, tapi bisa sampai kemana gitu kan.
karena Mm-mm. semuanya juga punya peran gitu. Dan dan sudah nggak ada cerita lagi kalau ya aku nggak kepilih Salihara barangkali tahun depan gitu, dan nggak ngapa-ngapain nunggu. Iya, jadi bukan berorientasi pada program. Jadi kan kayak, aduh, kok kita bikin karya nunggu ada program apa tuh kan. Mm-mm. Walaupun emang di Jakarta ngobrol sama teman-teman koreografer, iya emang berat ya karena nyewa tempat aja buat satu sesi tiga Bener. ratus 500 ribu gitu yang kayak, iya kebayang sih gitu. Memang harus harus kemudian ada sumber lain untuk mendukung. Kemudian Setuju. muncullah PY kalau PY, ditari gitu. benar. Yang nggak Heeh. boleh dipandang buruk juga karena kerja yang saling silang ya kalau kita ngobrol waktu itu ya sebenarnya ya. Mm-mm, mm-mm. Iya Dan sih juga Mbak. apa namanya, beberapa juga menggunakan apa yang ditabung dari PY untuk membuat karyanya dia sendiri tanpa support system yang lain gitu loh, untuk bikin Betul, embrionya gitu kan. betul. Jadi sebenarnya ini juga peluang kan, Bek, yang disebut Iya, PY atau apa gini, yang kayaknya kok masih rikuh gitu, masih malu-malu untuk bahwa ya aku mengerjakan itu untuk generating income, untuk mendatangkan kapital karena satu basis kehidupan dan juga aku menghidupi karyaku gitu kan. iya, Ini iya. Heeh. jadi kayaknya ya di dalam blueprint itu sendiri kalau aku bayangin ya ini harus dilihat sebagai sesuatu yang punya nilai kan. Iya, betul. Ya itu tadi lah kayak kita ngomongin di awal tadi bahwa kesenian nggak tunggal, mencapai satu tujuan, Bener. caranya jalan ninjaku ada Mm-mm. banyak gitu kan. Mm-mm, bener. Ah, Bahkan aku tuh sampai membayangkan ya, kalau kamu tadi membayangkan ya kadang-kadang kan apa namanya, kita di wilayah kerja ini kan melihat bagaimana tari dan koreografi sebagai pengetahuan dan sebagai praktiknya luar biasa banget tuh ini. hmm, Maksudnya ini tuh satu hal yang sangat bisa untuk melihat hal yang ada di dalam diri kita gitu kan. Iya kan? Apa ya? Realitas materialitas kita gitu, tubuh ya, gitu. Dan bagaimana ini juga dikomodifikasi dan diperbutkan banyak hal gitu kan. Terus kemudian bagaimana kita dimobilisasi oleh berbagai macam imajinasi, iklan dan segala macam gitu kan. Apa yang mengkoreografi kita. Ini satu praktik, satu keilmuan wacana yang luar biasa sekali gitu. ya, Aku tuh betul. sampai kadang-kadang itu, wah bisa nggak ya misalkan 2 tahun lagi atau 5 tahun lagi itu ada seniman gitu kan, koreografer yang gini, wah karyaku ini butuh satu ruang yang digodok di sana gitu. Nggak tahu nanti Hmm, sama Wan Harun hmm, atau nanti sama Jimpe di Makassar gitu kan. ya, Ketika jadi itu, wah ini nggak bisa nih dipentaskannya nggak bisa di IDF atau di Salihara. Ini pentasnya harus di ruang khusus nih karena dia butuh publik, butuh ruang, butuh suasana pengorganisiran yang berbeda dari itu gitu loh. ya, 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 betul, betul. Gitu loh. Jadi IDF, Salihara, Makassar Biena atau yang lain itu tuh jadi piranti artistiknya gitu loh. Ya, Bukan ap- jadi tujuan gitu. Tujuannya beyond itu gitu. Itu betul. vehicle, itu means aja gitu tuh. Iya, betul, betul. Bahkan kan dari usaha-usaha buat keluar di batas-batas itu sebenarnya kalau buat peran-peran kita yang dari luar misalnya di kajian atau di kurator seniman itu sedang melakukan sebuah produksi pengetahuan baru untuk modal penciptaan juga kan, yang berharga juga Ya. sebenarnya gitu. Bukan hanya presentasinya aja gitu, tapi apa yang dia cobakan itu sangat berharga menurutku gitu sih Mm-mm. buat Mm-mm. dibicarain. Apalagi kamu Mm-mm. tadi sempat bilang soal satu komunitas yang bergerak di fokus di arsip tari itu kan juga Mm-mm. bagian yang Itu memperluas kerja-kerja gitu sebenarnya kan. Seru sih Mbak sebenarnya, tapi memang kalau diobrolin tuh wah ini bisa gini, wah ini bisa gitu. Tapi memang karena karakter geografis kita memang kadang-kadang halangannya aku nggak bisa lihat di Makassar sedang terjadi apa di daerah Sulawesi gitu, di Sumatera. Makanya aku pikir tadi peluang-peluang kayak yang dilakukan IAM di Papua itu penting banget supaya nggak harus dari Papua selalu terbang ke Yogyakarta hanya untuk dilihat mm-mm. sama teman-teman di Yogyakarta gitu. Terus nanti di Indonesia kan sebenarnya udah ada travel grant untuk sebenarnya kita bisa jalan gitu kan. Aku Mm-mm. sih berharap Mm-mm. itu juga bisa dimanfaatkan oleh para kurator, pengkaji, peneliti gitu buat emang ngelihat apa sih yang terjadi di
Aceh gitu. Apa yang terjadi di Sulawesi, Ya, di Ambon gitu, Maluku gitu. setuju. Jadi ya kita tidak terjebak pada mencari puncak-puncak di ruang-ruang hitam saja atau di panggung gitu, tapi yang lain-lain juga terdata. Mm-mm, mm-mm. Dan memungkinkan untuk tari dan koreografi yang baik. Iya, banget sih. Banget. Makin ngobrol gini, sebenarnya jadi makin jelas kelihatan, oh iya memang bisa nih kita lakukan. Nah, sebenarnya satu yang mau aku share di Jakarta tuh kita juga lagi butuh satu ruang yang kayak gini gitu, yang kalau satu organisasi atau satu institusi berat melakukannya karena mereka kan harus memikirkan banyak hal gitu, perawatan tempat atau politik dan birokrasi di dalamnya. Aku dan beberapa teman tuh lagi mikir-mikir, wah, asik juga kali ya kalau kita punya satu tempat yang orang bisa keluar masuk kayak di Jogja Lingkaran gitu. Nanti ngobrol atau apa gitu, nyoba latihan dengan ruangan yang seadanya karena memang bukan buat estetika panggung yang itu gitu, mungkin buat Mm-mm. nyoba-nyoba hal yang lain, terus kesempatan. Tapi itu masih digodok terus karena memang tidak mudah eh, bikin seperti itu di Jakarta karena jarak dan kondisi Ya, ya. gitu. Tapi kalau teman-teman yang di Jakarta mau coba komentar di bawah. Nggak boleh ya? Nggak boleh gitu ya. Apa kalau ada ide-ide brilian yang lain yang bisa Iya, dielaborasi bersama-sama? iya loh. Kadang-kadang peluang datangnya juga bisa Mm-mm. dari mana-mana gitu. Mm-mm. Benar, Mm-mm. benar, benar. Biar kita nggak mandek gitu loh. Biar kita Benar. nggak stuck. Yes. Kadang-kadang, ya makanya aku percaya banget kalau tari sama koreografi itu kita bisa membawa kita jauh ke belakang, melihat kesejarahan kita gitu kan, kebudayaan kita, apa yang membentuk kita, tapi juga bisa sangat futuristik gitu. Kita bisa nembus tembok dan dinding untuk menatap kira-kira apa nih yang bisa kita kerjakan bersama itu. Hmm, benar. Ini kita menghuni satu apa ya disiplin yang gila banget sebenarnya, kekuatannya itu, produksi pengetahuannya, generating satu pengalaman tertentu untuk memahami banyak hal gitu. Ya, 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 ya. Dan ternyata pertumbuhannya di mana-mana mengarah ke situ sebenarnya gitu. Kita hanya perlu menemukan celahnya untuk mengaitkan usaha bersama ini sih, Mm-mm, cara hidup bersama ini gitu sih mm-mm. sekarang. Cara hidup bersama dan Mm-mm. kerja bersama loh. Kerja bersama ya. Terima kasih untuk teman-teman IDF yang standby di sekretariat untuk menemani proses kami, perbincangan kami sebenarnya. Saya Linda dan Saya Rebecca. undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Bye.